Dan saya yakin kalau Cak Nun berada di dalam satu ruangan, di kamar, merenung, meratapi, menghayati apa yang telah dia ucapkan di atas panggung, maka dia pun akan berkesimpulan yang sama. Bahwa yang diucapkannya kebablasan. Ingin mengkritik Presiden Jokowi tetapi sangat kebablasan. Menyamakannya dengan Firaun. Jelas urusan keimanan pun sudah berbeda antara Jokowi dengan Firaun. Bahwa ada sifat-sifat Firaun, di saya juga ada. Di Jokowi juga pasti ada. Di Cak Nun juga pasti ada. Saya yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita tahu sama-sama, kemarin itu jagat dunia maya, mulai dari Twitter sampai YouTube, itu dipenuhi dengan statement Cak Nun yang membuat gerah banyak orang. Termasuk saya pribadi. Saya sampai berani mengatakan kemarin bahwa kalimat yang diucapkan oleh Cak Nun itu 100% salah. Bahkan saya mengatakan kemarin kalau Cak Nun merenung di dalam kamar, kemudian dia dengarkan, renungkan, resapi kembali apa yang telah dia sampaikan di atas panggung, niscaya Cak Nun akan mengatakan bahwa apa yang diucapkannya adalah kesalahan. Tapi alhamdulillah sekarang keluar klarifikasi Cak Nun. Beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapannya. Kita simak sama-sama. Pripun, Mbah? Nutup saya itu barusan disidang sama keluarga. Dihajar, pokoknya di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa digoblok-goblok? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kuwi keucap kan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, termasuk saya berangki ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Gitu. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Karena ini masalahnya gini, ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari sinau bareng kita memulai era Ngaji perubahan. Sinau 10 bantu ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi ruh. Ya. Artinya kita tuh jangan hanya berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh, gitu ya, ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama itu saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik gitu ya, secara bijaksana gitu ya. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu ya. Oke, jelas ya. Poinnya satu sebetulnya. Cak Nun sudah merasa bahwa apa yang diucapkannya adalah salah. Dan beliau sudah minta maaf. Dan keluarganya juga sudah mengingatkan, bahkan menyesat-nyesatkan, menggoblok-goblokkan. Dan itu beliau mengakuinya. Dan banyak orang di dalam hal ini, termasuk saya pribadi yang mengangkat kemarin, yang mengkritik kemarin, insya Allah lahir dari kasih sayang kepada Cak Nun. Dan banyak orang yang mengkritik beliau itu karena kasih sayang.
Karena hampir semua orang yang mengkritik Cak Nun, termasuk saya pribadi, menganggap bahwa Cak Nun adalah guru yang mesti digugu dan ditiru. Ya, ada beberapa hal, konsep-konsep di dalam kehidupan yang kita belajar kepada beliau. Tetapi terhadap kalimat itu semua orang menyayangkan, termasuk saya pribadi. Termasuk saya pribadi. Satu kali lagi, termasuk saya pribadi. Maka di awal saya tampilkan bagaimana saya berani mengatakan, coba kalau Cak Nun berada di dalam satu ruangan, kemudian meresapi apa yang telah dia ucapkan di atas panggung, niscaya dia akan berkesimpulan seperti kita, bahwa apa yang diucapkannya adalah berlebihan, bahwa apa yang diucapkannya adalah tidak pantas. Bagaimana tidak? Beliau menyamakan antara Jokowi dengan Fir'aun. Jelas ini adalah tidak apple to apple di dalam banyak hal. Termasuk yang paling ekstrim, Fir'aun itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Apakah Jokowi mengaku bahwa dirinya Tuhan? Enggak. Bahwa satu kali lagi ada sifat-sifat Fir'aun yang nempel di Jokowi, misal kesombongan dan sebagainya. Itu pun kita mengakui, bahkan saya berani mengatakan kemarin, Cak Nun ngomong seperti itu lahir dari kesombongan. Dan kesombongan itu adalah sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Maka otomatis ketika Cak Nun ngomong itu, beliau sedang menjelma menjadi Fir'aun. Karena ucapannya lahir dari kesombongannya, bukan keobjektifannya, bukan kemudian apalagi bijaksananya, bukan. Sangat bertentangan dengan fakta kebenarannya. Tapi alhamdulillah beliau sudah mengakui itu dan sudah minta maaf. Dan kita akan terus berharap orang-orang seperti Cak Nun jangan sampai dinodai dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, bernada kebencian. Itu jelas bernada kebencian, bernada fitnahan. Akhirnya tiba terhadap kesimpulan bahwa Cak Nun pun adalah manusia biasa yang potensi salahnya juga banyak seperti kita. Cak Nun bukan nabi yang potensi salahnya sedikit. Cak Nun seperti kita yang potensi salahnya satu kali lagi juga banyak. Sama seperti kita. Beliau bukan nabi. Karena masih ada yang komentar, Anda anak kecil, nggak tahu maksud dan tujuannya. Kan gitu ya. Ternyata kan sekarang Cak Nun sendiri yang ngomong bahwa beliau sedang kerasukan. Bahasa kasarnya kerasukan atau apa istilah Cak Nun tuh. Kesurupan atau apalah. Intinya apa? Bahwa Cak Nun sedang bukan jadi diri Cak Nun kemarin tuh ketika dia ngomong. Beliau sedang bukan dikendalikan oleh suci pikiran dan hatinya, tetapi mungkin oleh emosinya. Ya. Jadi mohon untuk kemudian juga kita bisa sama-sama melindungi Cak Nun. Itu bagian daripada perlindungan. Satu kali lagi, yang mengkritik Cak Nun itu kemarin lahir dari kasih sayang netizen kepada Cak Nun. Termasuk saya pribadi, bukan ingin menghina, mengejek, meledek dan sebagainya. Ampun para lungga. Itu lahir daripada kasih sayang saya kepada Cak Nun. Karena jangan sampai orang sehebat Cak Nun dengan pola pikir yang diharapkan luas dan memberikan pola pikir luas itu kepada masyarakat banyak. Kenapa punya kesimpulan itu? Kenapa mengucapkan kalimat itu? Itu sangat kita sayangkan. Karena nggak mendidik sama sekali. Nggak objektif sama sekali. Nggak. Mudah-mudahan Cak Nun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menyumbangkan pikirannya yang moderat, tetap menyumbangkan pikirannya yang luas kepada anak bangsa sebagai penerus Indonesia ke depan, agar mampu memimpin Indonesia lebih baik. Itu yang kita harapkan kepada Cak Nun. Mudah-mudahan sekali lagi beliau disehatkan dan tidak mengulangi kalimat yang sembarangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget bila apa yang saya ucapkan terlalu lancang. Mbah Nun, hormat saya.